Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak terhitung oleh kita semua. Di antaranya adalah nikmat i'tikaf di masjid yang kita cintai ini. Salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Masih semangat ibadahnya? Semangat. Ya, kita harus semangat ya sampai akhir Ramadan ya. Karena al-amal bil khawatim. Amal itu dinilai adalah penutupnya, ya akhir-akhirnya. Bagaimana akhir dari amal ibadah kita, itulah yang dinilai. Sebagaimana seorang alim Ibnu Jauzi, beliau memberikan sebuah perumpamaan bahwa kalau ada kuda balap itu semakin dekat dengan garis finish, dia akan melipat gandakan tenaganya ya, supaya dia sampai ke garis finish. Bukan malah makin mundur semangatnya, bukan loyo ya, tapi malah melipat gandakan semangatnya supaya sampai ke garis finish. Mudah-mudahan kita semua sampai ke garis finish Ramadan tahun ini. Pada malam yang berbahagia ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah kajian. Tema yang saya pilih adalah keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan di antaranya oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, kemudian juga oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan juga Dhiya Al-Maqdisi dalam Al-Ahadits Al-Mukhtarah. Hadis ini disahihkan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyuksir minal istighfar. Barang siapa yang ingin dibuat gembira oleh lembaran-lembaran amal ibadahnya, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dibuat gembira pada hari kiamat nanti dengan catatan amal ibadahnya, maka falyuksir minal istighfar, maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah istighfar. Ini adalah perintah Rasulullah SAW kepada para sahabat yang mulia. Dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada sebuah keyakinan, yaitu adanya para malaikat. Ya, di antaranya adalah malaikat kiramun katibin, malaikat kiramun katibin, yang tugasnya adalah mencatat amal ibadah manusia yang baik dan yang buruk. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya ada malaikat yang mengawasi, memantau kalian, ya, yaitu kiraman katibin, malaikat yang mulia dan bertugas untuk mencatat amal perbuatan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi kita ini, perbuatan kita yang baik dan yang buruk, ya, itu ada malaikat yang mencatatnya, yang disebut dengan kiraman katibin, ya, malaikat yang mulia di sisi Allah SWT, yang mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Menurut sebagian ulama bahkan semuanya dicatat, yang merupakan ibadah, yang merupakan dosa, yang mubahat, yang boleh, perbuatan-perbuatan yang boleh yang tak bernilai pahala pun dicatat oleh malaikat tersebut. Malaikat tersebut ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, mereka mengetahuinya semuanya, ya, secara detail.
Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu." Dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kalau kita membisikkan sesuatu ke dalam diri kita, orang lain tidak mengetahui. Orang yang paling dekat dengan kita tidak mengetahui. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh seseorang dalam hatinya. Lintasan-lintasan atau niat-niat, kehendak-kehendak, keinginan-keinginan dalam hati yang orang lain tidak mengetahuinya. Orang yang paling dekat dengan seorang tidak mengetahuinya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, maksudnya sini para malaikat, lebih dekat ya kepada orang tersebut daripada urat lehernya. Ya, malaikat lebih dekat kepada seseorang daripada urat lehernya. Urat leher paling dekat dengan kita. Malaikat lebih dekat lagi. Ya. Iz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ya, itu ketika dua malaikat di samping kanan dan samping kiri bertemu untuk mencatat semua amal manusia. Kemudian kata Allah, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada satu pun ucapan yang terucap kecuali ada malaikat yang mengawasi, yang siap mencatat semua yang terucap dari lisan seseorang. Oleh sebab itu seorang tabi'i yang mulia, Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Wahai anak Adam, wahai manusia, ya, telah dihamparkan untukmu lembaran sahifah. Kamu bisa isi dengan kebaikan maupun dengan keburukan, dengan pahala maupun dengan dosa. Dan ada malaikat yang mencatat setiap perbuatan baikmu ataupun perbuatan burukmu. Kemudian setelah kamu meninggal, maka lembaran tersebut ya dilipat dan diletakkan di lehermu, dan lembaran tersebut akan senantiasa bersamamu ya dalam kuburmu hingga kamu menemui Allah Subhanahu wa taala pada hari berbangkit, dan kamu akan membaca lembaran tersebut sebagai kitab yang terbuka." Jadi Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Wahai manusia, kalian sudah diberikan satu lembaran. Ya, lembaran tersebut bisa kamu isi dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Silakan lakukan kebaikan, akan tercatat di situ. Silakan lakukan keburukan, juga akan tercatat di situ. Lembaran tersebut ada yang mencatatnya, yaitu siapa? Malaikat. Malaikat mencatat semua kebaikan maupun keburukan. Kemudian ketika kita meninggal dunia, lembaran tersebut digantungkan di leher kita, di dalam kubur kita. Kemudian pada hari kiamat kita akan membukanya dan membacanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban mansyura." Setiap orang terikat dengan amalnya yang baik maupun yang buruk. Ya, diikatkan di lehernya dan akan dikeluarkan pada hari kiamat sebagai sebuah catatan yang terbuka. Iqra kitab, bacalah kitabmu itu, kata Allah SWT. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Pada hari ini kamulah yang akan menjadi saksi atas apa yang kamu lakukan. Amal perbuatan kita yang baik maupun yang buruk itu selalu bersama kita sampai kita meninggal dunia. Ya, kata Allah, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi." Ta'irahu maksudnya amalnya yang baik maupun yang buruk. Amal yang baik maupun yang buruk selalu menyertai seseorang, ya, tidak akan terlepas dari seseorang. Dan pada hari kiamat akan dibukakan amal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita disuruh membacanya. Maka ya, pada hari kiamat ada orang yang membaca lembaran amalnya tersebut sambil penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla dan karena dosanya sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dosanya ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pada hari kiamat juga ada orang yang bersedih ya melihat catatan amalnya tersebut, karena dosanya begitu banyak, kebaikannya ya sangat sedikit. Ya, oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana pada hari kiamat
kita semua bisa bergembira ketika kita membuka catatan amal kita tersebut, yaitu dengan apa tadi? Dengan istighfar. Ya, kata Rasulullah SAW, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyuksir minal istighfar. Barang siapa yang ingin bergembira ketika melihat lembaran amalnya selama di dunia, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar, memperbanyak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Itu lafaz yang paling singkat. Nabi adalah orang yang paling sayang kepada kita, orang yang paling kasih kepada kita sebagai umatnya. Maka beliau memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita, memberikan arahan-arahan, wasiat-wasiat berharga, nasihat-nasihat yang penting dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang yang bergembira, bersukacita ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar, karena istighfar tersebut dapat menghapuskan dosa yang dilakukan oleh seseorang, dan tidak kita lakukan lagi bahwa setelah seseorang beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh, dan amal saleh tersebutlah yang menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah summa ihtada. Dan sesungguhnya aku, kata Allah Azza wa Jalla, Laghaffar, benar-benar merupakan Rabb yang Maha Pengampun, liman taba, bagi orang yang bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila salihah, dan melakukan amal saleh, summa ihtada, kemudian dia mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seseorang diberikan kitabnya oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan bergembira dengan banyaknya pahala yang tercatat di dalam kitab dia tersebut, dalam lembaran dia tersebut. Ini merupakan keutamaan istighfar di akhirat, yaitu seseorang bergembira dengan lembaran amal ibadahnya ketika di akhirat. Adapun keutamaan istighfar ataupun buah dari istighfar ketika seorang hamba masih hidup di dunia, maka telah diterangkan oleh banyak anbiya, oleh banyak nabi kepada kaumnya. Di antaranya Nabi Nuh alaihi salam. Kata Nabi Nuh apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Jadi kalau keutamaan istighfar di akhirat, yaitu kita bergembira dengan banyaknya istighfar dalam lembaran catatan amal kita. Adapun keutamaan istighfar di dunia, maka di antaranya diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ucapan Nabi Nuh alaihi salam. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Istighfar itu artinya memohon supaya Allah Azza wa Jalla menutupi dosa-dosa kita dengan memaafkan kita. Itu makna dari istighfar. Disertai dengan keinginan yang kuat dalam hati supaya Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa kita. Jadi istighfar tidak cukup dengan lisan saja, karena banyak orang yang lisannya mengucapkan istighfar sementara perbuatannya banyak menyelisihi agama. Istighfar itu ada ucapan dengan lisan, yaitu astagfirullah, ada i'tikad yang kuat dalam hati supaya Allah Azza wa Jalla mengampuni setiap dosa. Kata Nabi Nuh, wahai kaumku, mohon ampunlah kalian, istighfarlah kalian, mohonlah kepada Rabb kalian supaya Allah Azza wa Jalla menutupi dosa-dosa kalian selama ini. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Rabb kita Allah Azza wa Jalla bukanlah Rabb yang Maha Pendendam, bukanlah Rabb yang Maha Benci, tapi Rabb yang Maha Pengampun. Ketika kita meminta ampun, Allah Azza wa Jalla akan memberikan ampunan. Nabi Nuh kaumnya adalah kaum musyrikun, mereka menyembah berhala, tapi Nabi Nuh meminta mereka supaya beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, supaya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa mereka, itu dosa syirik. Kemudian dia mengatakan innahu kana ghaffara, Rabb kita itu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Kemudian seterusnya Nabi Nuh menyebutkan keutamaan-keutamaan istighfar yang akan diperoleh oleh seseorang ketika dia hidup di dunia, yaitu apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrar.
Kalau kalian istighfar, maka Allah akan kirimkan kepada kalian hujan yang deras dari langit. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang deras dari midrar, artinya hujan yang sangat deras, yang sangat lebat, yang turun dari langit. Dengan adanya hujan, maka permukaan bumi ini menjadi hijau, ya, banyak tanaman-tanaman, pohon-pohon, ya, tumbuh tanaman-tanaman yang bisa menjadi bahan makanan bagi kita. Ada gandum, ada padi, ya, buah-buahan dan seterusnya. Itu semuanya ada karena ada hujan dari langit. Makanya Nabi Nuh menjanjikan kepada kaumnya, kalau kalian istighfar, Allah akan kirimkan hujan yang deras dari langit untuk kalian. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Allah akan berikan hujan yang deras dari langit untuk kalian. Ya, apabila hujan turun, maka tumbuh-tumbuhan ini akan tumbuh dengan subur. Ya, sehingga kalian hidup dengan sejahtera. Tidak kekurangan bahan pangan, tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan buah-buahan. Hewan ternak kalian juga gemuk-gemuk karena ada rumput yang dia akan makan. Ya, sawah ladang kalian menjadi hijau, menjadi subur. Itu dengan apa? Dengan istighfar. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Kemudian kata Nabi Nuh, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan berikan kepada kalian amwal. Amwal itu jamak dari kata mal, harta benda. Bukan satu harta benda, bukan mal. Kata Nabi Nuh, amwal, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan berikan kepada kalian harta benda. Nabi Nuh tidak menyebutkan satu jenis harta benda. Nabi Nuh tidak mengatakan kalau kalian istighfar, Allah akan berikan emas dan perak, Allah akan berikan uang, Allah akan berikan tanah, sawah ladang. Tidak. Nabi Nuh mengatakan amwal, berbagai macam bentuk harta. Jadi kalau orang mau kaya, apa obatnya? Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Mau negeri kita subur, istighfar, perbanyak istighfar. Mau harta yang melimpah, hewan ternak, ya, rumah yang luas, emas perak, uang dolar dan sebagainya, perbanyak istighfar. Ya, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan berikan kepada kalian berbagai macam harta. Kemudian kata Nabi Nuh, wa banin. Banin itu artinya anak laki-laki. Kalau dalam Al-Quran disebut aulad, itu mencakup anak laki-laki dan perempuan. Innama auladukum fitnah. Sesungguhnya anak kalian itu adalah fitnah. Itu maksudnya anak laki-laki dan perempuan. Kalau aulad disebut dalam Al-Quran, itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi kalau disebut banin, itu anak laki-laki. Banin artinya anak laki-laki. Kata ulama tafsir, kenapa Nabi Nuh menyebutkan kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau kalian istighfar, Allah ampuni dosa kalian, Allah kirim hujan yang deras dari langit, Allah berikan kalian harta, dan Allah berikan kepada kalian anak-anak, anak laki-laki. Karena jiwa manusia lebih cenderung kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Anak perempuan sudah besar, dinikahkan, dibawa oleh suaminya, entah pergi mana, ikutin suaminya jauh, nggak mungkin jarang kembali ke rumah. Tapi anak laki-laki, anak laki-laki selalu dengan orang tuanya, ya, membuat bangga orang tuanya, ya. Sehingga Nabi Nuh mengatakan apa? Wa banin. Allah akan berikan kepada kalian anak laki-laki kalau kalian istighfar. Kalau kalian istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian memohon ampun kepada Allah atas dosa kalian. Kalau kalian benar-benar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian benar-benar meminta kepada Allah supaya Allah nutupi dosa-dosa kalian, Allah akan berikan kepada kalian anak-anak. Ya. Inilah kata ulama obat bagi orang yang dalam hidup rumah tangganya tidak dikaruniai anak oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah sekian tahun, 15 tahun, mungkin 20 tahun belum diberikan anak oleh Allah Azza wa Jalla. Antara obatnya apa? Istighfar sebanyak-banyaknya. Istighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya. Istighfar itu bukan hanya bagi orang yang berdosa. Orang yang habis ibadah saja diperintahkan untuk istighfar. Makanya kita setelah selesai mengerjakan salat wajib, apa yang pertama kita ucapkan setelah salam kiri dan kanan? Rasulullah setelah salam kiri dan ke kanan, beliau istighfar berapa? 3 kali. Ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini habis salat. Jadi istighfar itu bukan hanya bagi orang yang berdosa. Orang yang habis ibadah saja. Karena dalam ibadah tidak ada kita yang yakin 100% ibadah kita sempurna, enggak ada. Pasti adanya kekurangannya. Mungkin sholat kita rukunnya, syaratnya, sunnah-sunnahnya terpenuhi, tapi khusyuknya kurang dan sebagainya. Sehingga perlu istighfar. Ya. Kemudian kata Nabi Nuh, wa yaj'al lakum jannat. Allah akan jadikan kepada kalian kalau kalian istighfar, Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun yang subur, yang penuh dengan berbagai macam buah-buahan.
ya, dengan berbagai macam tanam-tanaman, sehingga kalian menjadi orang yang sejahtera, yang kaya raya. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir dengan deras, sehingga kalian tidak perlu susah payah ya mengairi kebun-kebun kalian, sehingga kalian tidak susah payah mencari minum. Lihatlah orang yang hidup di negeri-negeri yang kering, untuk mendapatkan air perlu menggali sekian meter ke dalam tanah, 150 meter, 200 meter baru ketemu air. Ini kata Nabi Nuh, kalau kalian istighfar, Allah akan jadikan untuk kalian sungai yang mengalir, sungai-sungai yang mengalir, ya, sehingga kalian tidak kekurangan lagi. Negeri kita walaupun ya curah hujannya tinggi, tapi kalau musim kemarau banyak daerah-daerah yang kekeringan, ya. Maka kita harus banyak istighfar. Jadi Nabi Nuh menjanjikan 5 perkara tersebut kepada kaumnya kalau mereka istighfar, yaitu Allah akan ampuni dosanya, Allah kirim hujan yang deras dari langit, Allah beri kalian harta benda yang beraneka ragam dan anak-anak, Allah beri kalian kebun-kebun yang subur yang penuh dengan berbagai macam tanaman-tanaman, buah-buahan. Siapa yang enggak senang punya kebun sawit misalnya? Kalau orang dari Sumatera mungkin dia tahu bagaimana mewahnya orang yang memiliki kebun sawit misalnya, kebun buah-buahan dan seterusnya, dan juga punya sungai-sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan air yang begitu deras, bisa dimanfaatkan. Inilah keuntungan yang akan diperoleh oleh orang yang melazimkan untuk istighfar. Nabi yang lain adalah Nabi Hud alaihi salam. Beliau juga memerintahkan kaumnya untuk istighfar. Kata Nabi Hud, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum, wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, summa tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepadanya. Ada 2 istilah, yaitu istighfar dan taubat. Ya, ada istighfar dan ada taubat. Apa bedanya? Apa beda antara istighfar dan taubat? Ada yang pernah membaca atau mengetahui? Kata Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam Aqidah Tahawiyah, jika disebutkan istighfar, dia mencakup taubat, dan jika disebutkan taubat, dia mencakup istighfar. Ini kalau disebutkan satu termasuk yang lain. Paham ya? Kalau disebutkan istighfar, itu juga mencakup kata taubat. Kalau disebutkan taubat, mencakup juga istighfar. Ya, tapi kalau disebutkan dua-duanya, disebutkan istighfar, disebutkan taubat, seperti kata Nabi Hud tadi apa? Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kalian. Disebutkan 2, yaitu apa? Istighfar dan taubat. Jika disebutkan kedua-duanya, istighfar dan taubat, maka istighfar di situ maknanya adalah talabu wiqayati syarri ma madha. Kalau disebutkan kedua-duanya sekaligus, istighfar dan taubat, maka istighfar di situ maknanya adalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menjaga diri kita dari keburukan dosa kita yang sudah berlalu. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menjaga kita dari efek buruk dosa kita yang sudah berlalu. Sementara taubat itu artinya memohon kepada Allah agar menjaga, melindungi kita dari keburukan dosa kita yang kita khawatirkan akan menimpa kita di masa yang akan datang. Ini perbedaan antara istighfar dan taubat. Nabi Hud alaihissalam dia perintahkan kedua-duanya kepada kaumnya, yaitu dia perintahkan untuk istighfar dan juga untuk bertobat. Wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Jadi perintahkan istighfar dan taubat oleh Nabi Hud alaihissalam. Kemudian Nabi Hud menyebutkan apa keuntungan duniawi yang akan diperoleh oleh orang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan beristighfar. Kata beliau, yursilis sama'a alaikum midrara. Sama dengan Nabi Nuh tadi, Allah akan kirimkan hujan yang deras kepada kalian. Hujan adalah nikmat Allah Azza wa Jalla yang besar. Dunia ini tidak akan hidup kalau enggak ada hujan. Ya. Maka Nabi Hud mengatakan Allah akan kirimkan hujan yang deras untuk kalian dari langit. Kemudian wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambah kekuatan kalian di samping kekuatan kalian yang sudah ada. Kaum Nabi Hud adalah mereka petani. Orang bertani pasti memerlukan apa? Air hujan untuk mengaliri tanamannya. Kalau enggak ada air, tanamannya enggak akan hidup.
Ya, nggak akan bisa berkembang dengan baik, nggak akan menghasilkan hasil yang melimpah. Sepanjang tahun orang yang bertani memerlukan apa? Memerlukan air untuk mensuplai kebutuhan air tanaman-tanamannya. Dan di samping mereka petani, mereka juga orang-orang yang kuat-kuat, yang besar-besar. Ya, maka Nabi Hud alaihissalam menjanjikan dua perkara kepada kaumnya kalau mereka istighfar, yaitu apa? Allah kirim hujan yang deras dari langit untuk kalian, sehingga kebun-kebun kalian jadi subur, sehingga kebun-kebun kalian melimpah ruah hasilnya. Dan yang kedua, Allah tambah kekuatan kalian di atas kekuatan kalian yang sudah ada. Mereka orang-orang yang sangat kuat sampai mereka membanggakan kekuatan tubuh mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi. Adapun kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud, mereka itu menyombongkan diri di muka bumi. Kenapa mereka menyombongkan diri? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa alasan yang hak, tanpa alasan yang benar. Kenapa mereka menyombongkan diri? Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kami? Mereka besar-besar, tubuhnya besar-besar. Ya, jabbarun, orang-orang yang gagah-gagah perkasa, takut bangsa-bangsa lain menghadapi mereka. Dan besarnya tubuh mereka itu menjadikan mereka sombong, sampai mereka membanggakan diri mereka di hadapan suku-suku yang lain. Kata mereka, man asyaddu minna quwwah. Ada enggak yang lebih kuat dari kami? Ya. Meskipun begitu, kalau mereka istighfar, Allah tambah lagi kekuatan tubuh mereka. Mereka ini orang-orang besar-besar, tapi kalau mereka istighfar, Allah tambahkan lagi. Padahal mereka juga sudah terkenal dengan kekuatannya, kekuatan tubuhnya. Nah, inilah diantara ini kalau mau kuat, apa obatnya? Istighfar. Kalau kita mau kuat ini, mau menjadi orang nih, ya, kuat istighfar. Ini kata Allah Azza wa Jalla, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambah kekuatan kalian di atas kekuatan yang sudah ada. Ini mau kuat apa aja nih? Ya, mau kuat kerja, mau kuat cari uang, mau kuat ibadah, mau kuat untuk ilmu, mau kuat ibadah, mau kuat iktikaf. Ya, istighfar sebanyak-banyaknya, ini kata Allah Azza wa Jalla, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ya. Begitu juga dengan nabi yang lain, Nabi Saleh alaihi salam. Beliau juga menjanjikan keuntungan yang sangat banyak kepada kaumnya ketika mereka istighfar. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad arsalna ila Thamud akhahum Salihah an ya'budullah." Sesungguhnya kami telah utus Nabi Saleh kepada Thamud, kaum Nabi Saleh, supaya mereka beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa izahum fariqan yahtasimun. Dan ketika Allah utus Nabi Saleh, mereka menjadi dua kelompok yang saling bertengkar satu dengan yang lain. Sebagian kecil mendukung, sebagian besar menolak dakwahnya Nabi Saleh. Dan begitulah seterusnya. Ya, ketika ada seorang nabi diutus oleh Allah Azza wa Jalla, sebagian kecil mendukung, sebagian besar anti. Kemudian kata Nabi Saleh, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla hasanah. Kenapa kalian mau menyegerakan datangnya azab dari Allah Azza wa Jalla? Ya. Laula tastaghfiruna rabbakum. Kenapa laula tastaghfiruna Allah la'annakum turhamun? Kenapa kalian tidak memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memohon memberikan rahmatnya kepada kalian? Kaum Nabi Saleh, mereka ya menantang Nabi Saleh. Kalaulah kamu benar wahai Saleh, coba segerakan turunkan azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi Nabi Saleh tidak memohonkan supaya cepat turun azab dari Allah Azza wa Jalla kepada kaumnya. Beliau malah meminta kaumnya supaya beristighfar. Ya, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kenapa kalian daripada kalian minta supaya azab disegerakan, kenapa enggak istighfar kalian? Ya. Kenapa kalian enggak istighfar? Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak meminta istighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan kalian, supaya kalian diberikan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla? Ini Nabi Saleh mengatakan istighfar itu adalah sebab mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Rahmat dalam bentuk apapun akan diperoleh oleh seseorang jika dia istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga adalah Nabi yang kata Allah Azza wa Jalla, dengan adanya Muhammad SAW di tengah kalian,
maka ada dua keuntungan yang sangat besar. Allah tidak turunkan azab yang merata, dan dengan istighfarnya kalian, Allah Azza wa Jalla tidak akan mengazab kalian. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab mereka, ya, sementara engkau ada di tengah-tengah mereka. Orang kafir Quraisy yang awalnya benar-benar memusuhi Nabi Muhammad SAW tidak dimusnahkan oleh Allah, ya, tidak dimusnahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab mereka secara azab yang merata, sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka. Lihat azab nabi-nabi yang terdahulu, kaumnya dihabiskan semuanya. Kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, mereka habis dalam azab yang Allah timpakan kepada mereka. Tapi kaumnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mereka menjadi penantang-penantang yang keras terhadap Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, tapi mereka tidak dihabiskan oleh Allah dengan azab yang merata kepada mereka semua. Tidak. Padahal mereka kufurnya luar biasa, ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid dan sebagainya, tokoh-tokoh kafir Quraisy, penantang-penantang dakwah Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka semua penantang tersebut habis dalam satu azab yang Allah kirim kepada mereka? Tidak. Kenapa? Wa anta fihim. Engkau ada di tengah mereka. Adanya Rasulullah di tengah mereka itu menjadi sebab mereka tidak diazab dengan azab yang merata kepada mereka semua. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun. Oleh sebab itu, kata seorang ahli tafsir Qatadah, Ibnu Da'amah As-Sadusi, beliau mengatakan Allah tidak akan menyiksa mereka, sedangkan engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka istighfar. Jadi adanya Rasulullah itu adalah sebab keamanan bagi orang yang hidup zaman itu, karena mereka tidak akan disiksa secara siksaan yang merata. Yang kedua, mereka tidak disiksa karena mereka senantiasa beristighfar. Wa hum yastaghfirun. Yastaghfir itu kalau dalam bahasa namanya fi'il mudhari yang menunjukkan perbuatan berkelanjutan terus-menerus. Jadi kalau kita istighfar terus-menerus, Allah tidak akan mengazab kita. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka senantiasa istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kuncinya. Kalau kita hidup di depan Rasulullah, Allah tidak akan mengazab orang yang menantang dakwah Rasulullah secara azab yang merata. Yang kedua, kalau kita istighfar sepanjang kehidupan kita, Allah tidak akan mengazab kita semua yang beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Ibnu Abbas mengatakan, di tengah-tengah mereka kufar Quraisy ada dua bentuk keamanan yang Allah berikan kepada mereka, yaitu Nabiullah dan istighfar. Di tengah-tengah orang kafir Quraisy yang sebagian besar mereka awal-awal dakwah adalah penantang-penantang yang keras terhadap dakwah Rasulullah, mereka enggak disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Ada dua bentuk keamanan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, yang satu apa? Adanya Nabi di tengah mereka. Yang kedua, kalau mereka istighfar, mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah Azza wa Jalla. Adapun di zaman setelahnya, Nabi sudah meninggal dunia. Nah, tinggal lagi satu cara agar kita aman dari azab Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Istighfar. Ya, oleh sebab itu, ya kalau zaman kita enggak mendapati zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hidup jauh setelah beliau, maka sebab keamanan bagi kita hanya satu, yaitu apa? Istighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya yang mulia Muhammad SAW supaya memerintahkan orang-orang kafir Quraisy memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Dan hendaklah kalian semua memohon ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Yumatti'akum mata'an hasanah. Allah akan berikan kepada kalian ya segala kesenangan yang baik untuk kalian. Ini orang istighfar akan Allah berikan segala bentuk kebaikan kepadanya. Banyak tafsir ulama mengenai kata yumatti'akum mata'an hasanah. Apa itu kebaikan yang menyenangkan atau kesenangan yang baik itu? Di antaranya kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang berkecukupan, kebahagiaan hidup, ketentraman, diampuninya dosa, dilipat gandakannya pahala, dan macam-macam tafsir ulama tentang kata mata'an hasanah.
Kata Allah kepada nabinya, perintahkan mereka supaya mereka beristighfar, supaya mereka bertaubat. Allah akan berikan kepada mereka ya kesenangan yang baik sampai waktu yang telah ditentukan, itu sampai datangnya kematian atau sampai datangnya hari kiamat. Wa yu'ti kulli fadlin fadlah, dan Allah akan berikan keutamaan, kelebihan, pahala bagi setiap orang yang melakukan kebaikan. Setiap orang yang melakukan kebaikan, pasti Allah Azza wa Jalla berikan pahala kepadanya sekecil apapun. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah. Zarah itu kecil. Apa itu zarah? Zarah itu ada yang mengatakan semut kecil, semut merah, ya, sangat kecil, hampir-hampir nggak kelihatan dengan mata. Kalau kita lakukan kebaikan sebesar itu saja, Allah akan berikan pahalanya. Wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Ada yang mengatakan bahwa zarah itu kalau kita ada cahaya yang masuk ke suatu tempat, terus ada debu-debu kecil yang berterbangan, ya, yang kita lihat dari adanya cahaya yang masuk ke suatu tempat, debu itulah yang disebut dengan oleh orang Arab apa? Zarah. Ya. Kebaikan sekecil itu saja dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah mengatakan wa yu'ti kulli fadlin fadlahu. Allah berikan setiap orang yang memiliki keutamaan, kebaikan, Allah Subhanahu wa taala berikan ya pahala kepadanya. Ya. Jadi di tengah-tengah manusia yang hidup di masa Rasulullah ada sebab keamanan mereka dari azab Allah, yaitu adanya Rasulullah Azza wa Jalla. Yang hidup setelahnya sebab keamanan mereka adalah istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa istighfar itu adalah sebab seseorang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang diceritakan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah taala, bahwa suatu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika itu Madinah sedang kekeringan, sedang paceklik, sudah lama hujan tidak turun. Maka orang berkumpul untuk melakukan salatul istisqa. Umar bin Khattab keluar, khalifah saat itu. Beliau keluar dari rumahnya. Tetapi beliau tidak mengerjakan salatul istisqa, hanya memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar saja. Dan sebelum sampai mereka di rumahnya, sudah turun hujan yang deras dari langit untuk mereka. Umar tidak mengerjakan salatul istisqa. Ditanyakan oleh para sahabat yang hadir ketika itu, wahai Khalifah Rasulullah Umar bin Khattab, engkau keluar untuk mengerjakan salatul istisqa, engkau tidak kerjakan. Kata Umar bin Khattab, saya meminta kepada Allah Azza wa Jalla yang menyuruh untuk istighfar. Dengan istighfar Allah Azza wa Jalla akan menurunkan hujan yang deras dari langit. Tadi apa? Yursilis sama alaikum midrar. Allah turunkan hujan yang deras dari langit dengan istighfar saja. Ya. Itu Allah Azza wa Jalla telah menurunkan hujan yang deras dari langit. Oleh sebab itu diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, seorang tabi'i, salah seorang muridnya Ibnu Suwaih, dia mengatakan ada seseorang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri. Dia mengeluhkan kekeringan yang menimpa ke negerinya. Dia melaporkan bahwa negerinya sudah kering, tidak ada lagi air yang bisa diambil untuk minum, untuk menyirami kebun dan sebagainya. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, kamu mohon ampun kepada Allah. Ini kalau orang datang memohon, mengeluhkan kekeringannya, maka obatnya apa? Istaghfirillah, kamu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi orang yang datang mengeluhkan kemiskinannya. Oh, hidupnya susah, enggak ada pekerjaan, enggak ada penghasilan, anaknya mungkin kelaparan dan penyakit dan seterusnya. Datang mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri. Kata dia, wahai Abu Sa'id, saya ini orang yang sudah lama menderita dalam kefakiran, dalam kemiskinan. Bagaimana ini? Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Istaghfirillah, kamu mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kamu beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada lagi yang datang dalam kesempatan yang lain, orang yang datang mengeluhkan dia enggak punya anak. Dia tidak punya anak, sudah lama berumah tangga, enggak ada anak yang Allah berikan kepada dia. Suami istri kedua-duanya menginginkan anak, tapi Allah Azza wa Jalla belum lagi memberikan anak kepada mereka. Apa obatnya menurut Al-Hasan Al-Basri?
istaghfirillah. Mohon ampunlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada lagi yang mengeluhkan, melaporkan kebunnya yang sudah kering, enggak ada hujan. Ya. Kebunnya sudah kering, sudah banyak tanaman-tanamannya yang mati. Kata Al-Hasanul Basri, istaghfirillah. Jadi orang yang mengeluhkan kekeringan negerinya, yang melaporkan kekeringan, Al-Hasanul Basri meminta dia untuk istighfar. Yang mengeluhkan kefakiran, Hasanul Basri minta dia untuk istighfar. Yang mengeluhkan tidak ada anak, Al-Hasanul Basri minta dia untuk istighfar. Yang mengeluhkan kebun-kebunnya yang mati, tanaman-tanamannya karena tidak ada hujan, Al-Hasanul Basri meminta mereka untuk al-istighfar. Setelah orang-orang tersebut pergi, ya, membawa saran masing-masing dari Al-Hasanul Basri, maka Ibnu Subeh bertanya, "Wahai Syekh, kenapa orang bertanya macam-macam pertanyaannya, jawabannya sama? Engkau jawab istaghfirillah, istaghfirillah, istaghfirillah." Kata Al-Hasanul Basri, "Itu jawaban bukan dari diri saya. Itu jawaban dari Allah Azza wa Jalla, yaitu dari perkataannya Nuh alaihi salam. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara," dan seterusnya. Oleh sebab itu, jika kita kaum muslimin yang berhadir di sini menghadapi salah satu dari entah itu kefakiran, entah itu penyakit, entah itu tidak memiliki anak dalam rumah tangga kita, entah itu kekeringan dan berbagai macam, ya, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, obatnya apa? Istaghfirillah, memohon ampunlah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketaatan itu adalah kunci untuk setiap kebaikan, seperti dikatakan oleh Ar-Razi. Kebaikan akan kita peroleh kalau kita melakukan ketaatan. Di antaranya adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dan maksiat adalah penyebab datangnya berbagai macam musibah, berbagai macam masalah, problematika, ya, kendala-kendala dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang keutamaan istighfar yang begitu banyak kepada kita semua. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Tuba, ada yang mengatakan itu adalah al-jannah, surga. Ada yang mengatakan pohon di surga. Siapa yang akan mendapatkan tuba, yaitu surga ataupun pohon yang besar di surga? Kata Rasulullah, "Liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Bagi orang yang memperoleh istighfar yang banyak, atau bagi orang yang melakukan istighfar yang banyak dalam catatan amalnya. Kemudian kita lihat apa lafaz istighfar yang paling ringkas untuk kita ucapkan, yaitu kata Allahumma gfirli. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Itu namanya lafaz istighfar. Lafaz itu saja kita ucapkan, itu nilainya sangat banyak. Lafaz yang singkat, yang ringkas. Tapi kalau kita terus mengucapkan lafaz ini, maka kita akan bergembira nanti pada hari kiamat ketika kita membuka lembaran catatan amal kita. Ternyata di situ kita dapatkan istighfar yang sangat banyak. Kata Rasulullah, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Kita harus meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang enggak ada dosanya. Beliau orang yang sudah Allah ampuni dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. Tapi beliau istighfar dalam sehari berapa? Dalam sehari kata Rasulullah SAW, saya beristighfar 70 kali. Dalam riwayat lain dikatakan 100 kali. Kata beliau, "Inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah." Sesungguhnya aku dalam satu hari beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla sebanyak 100 kali. Nah, kita berapa kali? Ya, barangkali kurang dari itu, barangkali masih jauh dari itu. Padahal secara pasti kita adalah orang yang memiliki dosa, memiliki kekurangan, memiliki keterbatasan dalam ibadah yang kita lakukan. Maka hendaknya kita memperbanyak istighfar daripada lisan kita ini disibukkan dengan perkataan-perkataan yang sia-sia, yang tidak ada pahalanya. Lebih baik kita sibukkan dengan istighfar. Banyak waktu-waktu kita kosong. Mungkin kita
dalam waktu-waktu tersebut mengucapkan al-lagu war rafas, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak bernilai sama sekali. Lebih baik waktu-waktu tersebut kita isi dengan istighfar, ya, dengan lafaz yang paling singkat sekalipun, Allahumma gfirli, atau dengan lafaz yang lain, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim misalnya, atau lafaz-lafaz istighfar yang lain. Rasulullah SAW orang yang maksum, terjaga dari dosa, dalam sehari beliau istighfar 100 kali. Bahkan dalam satu majlis dikatakan beliau istighfar 100 kali. Ya, apa yang menjadi buah dari majlis kita, buah pembicaraan majlis-majlis kita hari ini? Ya, kita berkumpul, bertemu, nongkrong dengan teman kita, dengan ya saudara-saudara kita. Nah, ini Rasulullah SAW dalam satu majlis beliau mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, in kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marrah. Ya, kata Abdullah bin Umar, dalam satu majlis kami menghitung istighfarnya Rasulullah SAW. Apa istighfar yang diucapkan oleh Rasulullah itu? Yaitu rabbighfirli, wahai Rabbku, ampunlah dosaku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat lagi maha pengasih. Kalimat tersebut dalam satu majlis di depan para sahabat radhiyallahu taala alaihim, Rasulullah SAW mengucapkannya sebanyak 100 kali. Rasulullah SAW mengucapkannya 100 kali. Dihitung oleh Abdullah bin Umar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Padahal beliau orang yang suci dari segala macam dosa, dosa besar beliau maksum dari dosa besar, dosa kecil dan sebagainya. Dalam satu majlisnya beliau mengucapkan istighfar sebanyak 100 kali. Oleh sebab itu kita semua mesti mengisi ya hari-hari kita, waktu-waktu kita, waktu-waktu senggang kita, waktu-waktu kosong kita dengan istighfar, dengan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai lisan kita ini, ya sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia jika tidak disibukkan dengan ketaatan pasti disibukkan dengan maksiat. Ya. Jiwa kita, hati kita, jika kita tidak sibukkan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ya pasti sibuk dengan maksiat. Oleh sebab itu, biasakan diri kita untuk istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla supaya ya kita mendapatkan ya kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan istighfar itu seperti yang tadi sudah saya singgung, orang istighfar tidak hanya setelah dia melakukan dosa, bahkan setelah dia melakukan ibadah solat, ya, ibadah yang merupakan salah satu yang paling besar dalam agama kita, agama Islam, ya, amudul Islam, rasul amril Islam, wa amuduh salat, wa zirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Setelah mengerjakan solat saja orang diperintahkan untuk istighfar, sebagaimana Rasulullah SAW, astagfirullah, 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 langsung beliau ucapkan. Karena tadi bahwa ketika seseorang beribadah, dia pasti tidak bisa meyakini ibadahnya 100% sempurna. Tidak ada yang bisa melakukan ibadah 100% sempurna. Oleh sebab itu dituntut untuk istighfar setelah mengerjakan ibadah. Termasuk juga haji, kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian berbondong-bondonglah kalian kembali, ya, sebagaimana manusia, dan istighfarlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Setelah ibadah pun diperintahkan untuk istighfar, bukan setelah melakukan dosa. Bukan setelah melakukan dosa saja. Bahkan setelah seseorang melakukan ibadah, ya, ibadah yang utama seperti salat dan haji, Allah Azza wa Jalla perintahkan atau Nabi SAW perintahkan untuk istighfar dengan lafaz yang mudah untuk kita ucapkan, seperti kata astagfirullah atau astagfirullahallazi la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum wa atubu ilaihi, atau lafaz-lafaz istighfar yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama lafaz istighfar adalah sayyidul istighfar. Apa sayyidul istighfar? Itu adalah lafaz istighfar yang paling utama. Jadi kita bisa mengatakan astagfirullah atau mengatakan astagfirullahallazi la ilaha illahu wa atubu la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau dengan mengucapkan sayyidul istighfar. Apa sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa
anta khalaqtani wa ana 'abduk. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau yang telah menciptakanku. Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakanku. Wa ana 'abduk, dan aku adalah hamba-Mu. Allah, kita meyakini tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Kita meyakini bahwa Allah telah menciptakan kita. Tidak ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Dan kita meyakini bahwa kita ini hamba Allah Azza wa Jalla. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kita berjanji kepada Allah Azza wa Jalla untuk menepati setiap janji kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu janji untuk beribadah sebaik-baik mungkin kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada Engkau wahai Allah dari keburukan yang aku lakukan. Kita memohon kepada Allah agar Allah jaga kita dari keburukan-keburukan yang muncul dari dalam diri kita. Karena dalam diri kita selalu ada dorongan untuk melakukan keburukan. Kemudian abu ulaka bi ni'matika alayya. Nikmat apapun yang ada pada kita, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena relasi kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena Allah Azza wa Jalla berkenan memberikannya kepada kita. Wa abu ulaka bi zambi. Kita hanya kembali kepada Allah dengan dosa kita. Siapa yang mengampuni dosa selain Allah Azza wa Jalla? Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan. Kemudian faghfirli, mohon ampun kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faghfirli, ampunilah aku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Dan ini adalah lafaz istighfar yang paling utama yang hendaknya kita biasakan diri kita untuk membacanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan sayyidul istighfar pada pagi hari sedangkan dia meyakini makna-makna kandungan-kandungan yang terdapat dalam sayyidul istighfar tersebut, lalu dia mati sebelum masuk waktu petang, maka dia termasuk penghuni surga. Orang yang membacanya, meyakini makna-makna yang terkandung di dalamnya, lalu dia baca pada pagi hari, lalu sebelum sore hari dia meninggal, maka kata Rasulullah apa? Dia masuk ke dalam surga. Begitu juga dengan orang yang bacanya pada sore hari, lalu sebelum pagi hari dia meninggal dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan memasukkannya ke dalam surga. Maka kita harus menghafal ini doa sayyidul istighfar. Sayyidnya istighfar, pemimpin istighfar. Tapi kalau tidak bisa kita baca yang panjang, maka kita bisa baca doa-doa istighfar yang singkat. Allahumma gfirli, Rabbi gfirli, dan seterusnya. Selain itu kaum muslimin dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, selain kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, selain kita istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, kita juga dianjurkan dalam agama kita untuk memohonkan istighfar untuk saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi kita diperintahkan untuk istighfar untuk diri kita sendiri, dan juga diperintahkan untuk beristighfar untuk orang lain, untuk orang lain. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim mendoakan dirinya dan juga kedua orang tuanya. Kata Nabi Ibrahim, Rabbighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Sebelum Nabi Ibrahim dilarang mendoakan bapaknya yang musyrik. Kata Nabi Ibrahim, Rabbana, wahai Rabb kami, ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, ampunilah kedua orang tuaku, walil mu'minin, ampuni semua orang mukmin, yauma yaqumul hisab, ketika terjadi hari penghisaban, hari kiamat. Jadi seseorang mukmin diperintahkan untuk beristighfar untuk dirinya sendiri, dan dia juga diperintahkan agar dia beristighfar untuk kaum mukminin yang lain, terutama kedua orang tuanya, kemudian orang yang lebih dekat lagi dengan dirinya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memohonkan, atau beliau juga menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang memohonkan ampunan bagi orang mukmin dan mukminat. Kata Rasulullah SAW, man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kutiba lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Barang siapa yang memohonkan ampunan untuk orang mukmin dan mukminat, maka Allah tuliskan untuknya satu kebaikan atas ampunan atau istighfar, atas istighfarnya untuk setiap orang mukmin dan mukminat. Kita mohon Rabbighfirli wali walidayya walil muslimin wal muslimat, misalnya kita baca doa seperti itu. Ya Allah, ampunilah aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni orang mukmin dan mukminat. Berapa banyaknya orang mukmin yang hidup sejak zaman dulu sampai hari sekarang, sampai yang masa yang akan datang.
Kita akan dapatkan kebaikan. Satu orang mukmin yang kita mohonkan ampunan, kita dapatkan kebaikan. Satu orang mukmin yang kita mohonkan ampunan untuknya, kita dapatkan satu kebaikan. Bermiliar-miliar kaum mukmin yang hidup dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, sampai zaman yang akan datang. Kalau kita mohonkan ampunan untuk mereka, setiap mukmin yang kita doakan, kita dapat satu kebaikan. Kalau 5 miliar mukmin yang kita mohonkan ampunan untuknya, berapa banyaknya pahala atau hasanah kata Rasulullah SAW yang kita dapatkan. Maka di samping kita memohonkan atau di samping kita istighfar untuk diri kita, kita juga istighfar untuk orang mukmin yang lain, untuk orang mukmin yang lain. Kata Rasulullah, barang siapa yang memohonkan ampunan untuk orang mukminin dan mukminat di seluruh dunia, karena orang mukmin semuanya bersaudara, maka dia dapatkan kebaikan atau pahala, satu pahala atas setiap orang mukmin dan mukminat yang dia mohonkan kebaikannya. Oleh sebab itu, kita semua mesti ingat hal ini. Kita memohonkan kebaikan untuk diri kita, mohonkan ampunan untuk diri kita, dan juga memohonkan ampunan untuk orang mukmin dan mukminah yang ada di seluruh dunia. Kebaikannya akan kembali kepada kita semua. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa mempertahankan amal ibadah kita dan juga senantiasa memohonkan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.